Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nur Asyika Yulia Putri dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704211005. Di video kali ini, saya akan membahas tentang munculnya dinasti Islam di era abad pertengahan pada 3 kerajaan besar. Mengapa di era abad pertengahan itu muncul 3 kerajaan besar atau muncul dinasti Islam? Yang pertama, faktornya karena runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, karena mundurnya dinasti Islam yang diakibatkan oleh krisis yang sangat kompleks. Dan yang ketiga, karena lemahnya sikap para pemimpin negara. Dan yang keempat, itu tidak ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Latar belakang munculnya 3 kerajaan besar di Eropa di abad pertengahan. Nah, 3 kerajaan besar di Eropa ini, di abad pertengahan ini muncul karena hancurnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Abbasiyah ini hancur karena ada penyerbuan dari Eropa ke Asia yang dimulai oleh suku bangsa Hun. Nah, menurut sejarah, suku bangsa Hun ini adalah keturunan bangsa Mongol nomad yang berpindah untuk mencari kelayakan hidup dan penyesuaian tempat. Penyerangan dari suku bangsa Hun mengakibatkan kekuatan Islam itu menurun secara drastis sehingga wilayah kekuasaannya itu terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil. Namun, kerajaan kecil ini juga saling memerangi satu sama lain. Peninggalan budaya dan peradaban Islam hancur akibat serangan dari bangsa Mongol itu atau bangsa Hun. Setelah terjadi peperangan yang dilakukan oleh bangsa Hun, kemudian terjadi lagi peperangan yang dilakukan oleh Timur Leng yang mampu menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah terjadi beberapa peperangan yang dilakukan oleh suku Mongol dan Timur Leng, akhirnya berdirilah 3 kerajaan besar yang mampu memajukan kembali sistem politik umat Islam dan mampu menciptakan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan 3 kerajaan besar itu adalah Turki Utsmani, Mughal, dan kerajaan Safawi di Persia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu 3 kerajaan besar di era abad pertengahan. Yang pertama ada kerajaan Turki Utsmani. Pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki sendiri dari kabilah Oghuz. Bangsa ini mendiami daerah Mongol, daerah utara negeri Cina. Di abad ke-12, suku Koi dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya, beserta Utsman I. Mereka berpindah untuk menghindari serangan dari Mongol yang di bawah pimpinan Genghis Khan. Kemudian Raja Ertugrul dan rombongannya akhirnya menetap di kota Atlah sebelah timur Turki dan mereka bergabung dengan dinasti Saljuk. Mereka kemudian membantu dinasti Saljuk melawan tentara Romawi hingga memenangkan pertempuran. Atas bantuan tersebut, Raja Ertugrul diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi. Ia juga diberi wewenang untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi. Nah, setelah dinasti Saljuk runtuh, Utsman I mendeklarasikan berdirinya kerajaan Utsman di Turki. Yang kedua ada kerajaan Safawiyah. Dinasti Safawiyah berdiri karena adanya gerakan Tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din pada tahun 1253 sampai 1334 di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, tarekat ini banyak mendapatkan pengikut hingga sampai ke pemimpinan Sadr al-Din Musa. Yang Sadr al-Din Musa
menggantikan Safi al-Din. Namun, gerakan Tarekat Safawiyah mulai berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika masa pimpinan cicit dari Sadar al-Din Musa yang bernama Syekh Junaid. Syekh Junaid adalah sosok yang haus kekuasaan, sehingga Tarekat Safawiyah berubah menjadi militan dan mulai meluaskan pengaruhnya di bidang politik serta militer. Gerakan Safawiyah kemudian bergerak ke wilayah Iran, sehingga berhasil merebut wilayah Iran dari pemerintahan Timuriyah yang didirikan oleh Timurleng pada abad ke-14. Kemunduran dinasti Timuriyah secara politik mampu memecahkan Iran, sehingga lahirlah berbagai gerakan keagamaan beraliran Syiah. Salah satu yang terkuat secara politik adalah Safawi Kidiblas yang dipimpin oleh Shah Ismail I. Karena keberhasilannya di bidang politik, akhirnya ia mendirikan sebuah kerajaan di Persia yang disebut Kerajaan Safawiyah. Yang terakhir ada Kerajaan Mughal di India. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Syekh Mirza, penguasa Ferghana dan Gutluk Nigar Khanum, keturunan Chagatai Khan, anak Genghis Khan. Di usia yang ke-11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Ferghana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi untuk menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail I dari Kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. 1 dekade kemudian ia menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan segera memusatkan perhatiannya pada India. Kala itu India dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi yang pemerintahannya sedang tidak stabil. Babur kemudian memimpin bala tentaranya menuju Delhi dan terjadilah pertempuran Panipat I pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Muhammad Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya meninggal dalam serangan itu, dan tak lama kemudian Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Sekian penjelasan saya mengenai kemunculan 3 kerajaan besar atau dinasti Islam di era abad pertengahan. Kurang selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.